Oke, coba deh Anda bayangkan ini. Ada sesuatu yang sangat sibuk terjadi di langit Timur Tengah. Tapi ini bukan jet tempur. Ini siluet sunyi dari pesawat-pesawat kargo militer raksasa. Betul sekali. Ada Xi'an Y-20 dari Cina, terus Ilyushin Il-76 dari Rusia, semuanya mendarat di Iran. Dan polanya itu terlalu rapi buat dibilang kebetulan. Nah, itu dia pertanyaannya. Apa yang sebenarnya lagi mereka bangun di sana? Ini kayak semacam benteng tak terlihat ya? Tepat, sebuah benteng psikologis. Ini sebenarnya lahir dari obsesi Iran terhadap sejarah. Mereka belajar kan, kalau perang modern itu hampir selalu dimulai dari udara. Pukulan pertama itu datang dari langit. Bukan dari tank yang lewat perbatasan? Bukan, tapi dari rudal dan pesawat siluman. Jadi Iran tahu angkatan darat mereka boleh kuat, tapi langit mereka itu titik lemahnya. Oke, tapi kan mereka nggak mungkin misalnya bikin jet tempur tandingan F-35 gitu. Itu kan mustahil. Jadi apa dong strategi mereka? Mereka ambil jalan yang lebih cerdik, strategi pertahanan asimetris namanya. Tujuannya bukan buat menang adu joto 1 lawan 1 di udara. Tapi buat bikin biaya serangan jadi mahal banget, cukup mahal sampai para jenderal di Washington atau Tel Aviv ya jadi ragu buat neken tombol. Oke. Dan arsitekturnya ini katanya berlapis-lapis ya. Lapisan pertamanya tuh gimana? Lapisan terluar itu bisa kita sebut penjaga perbatasan. Isinya sistem rudal jarak jauh, kayak S-300 dari Rusia sama Bavar 373 buatan lokal mereka. Tugasnya mendeteksi ancaman dari ratusan kilometer. Jauh sebelum masuk ya? Oke. Terus kalau ada yang lolos dari gerbang itu, ada jaring pengaman lagi? Nah, disitulah lapisan tengahnya bekerja. Anggap saja ini patroli dalam kota. Sistemnya lebih lincah, buat target yang sudah lebih dekat. Dan kalau itu pun masih bisa ditembus. Masih ada lapisan terakhir, yang paling rapat. Semacam pengawal pribadi yang berdiri pas di depan pintu, gitu. Persis, itu bodyguard pribadi buat aset-aset paling vital mereka. Fasilitas nuklir, pusat komando. Dan ini bukan cuma teori kan? Kita sudah lihat buktinya. Betul. Ingat tahun 2019, mereka menembak jatuh drone mata-mata super canggih AS, RQ-4 Global Hawk. Pesannya jelas banget waktu itu. Langit Iran sudah nggak gratis lagi. Tapi yang menarik, mereka kan nggak bangun benteng ini sendirian. Ada Rusia, ada Cina. Ini pasti rumit banget secara teknis. Gimana caranya sistem buatan Rusia bisa ngobrol sama sistem buatan Cina, terus disambungin lagi sama sistem Iran? Itu dia tantangan terbesarnya. Pertaruhan teknis yang luar biasa. Bayangin aja Anda coba bikin iPhone, HP Android, sama laptop Windows, kerja bareng di satu jaringan tempur. Wah, kacau pasti. Di mana milidetik itu sangat berharga. Kalau gagal, seluruh jaringan bisa lumpuh. Tapi kalau berhasil, Jaringnya jadi kuat banget. solid dan sangat sulit ditembus. Ini kayak pertarungan dua filosofi yang beda banget ya. Tepat sekali. Kalau pakai analogi petinju, ya, Barat itu petinju teknikal. Satu pukulan KO yang presisi. Pukulannya itu ya teknologi siluman dan serangan bedah. Cepat dan mematikan. Betul. Sementara kubu timur Iran, Rusia, Cina, ini lebih kayak petinju dengan pertahanan super rapat. Tujuannya bukan menang KO, tapi bikin lawan capek dan frustrasi. Pakai taktik saturasi, serangan keroyokan rudal, dan juga radar pasif. Radar pasif, apa itu? Kedengarannya canggih. Ini cerdas banget. Radar aktif itu kan kayak orang teriak di ruangan gelap buat cari orang lain. Oke, dia bisa nemuin. Tapi semua orang jadi tahu lokasinya. Nah, itu dia. Radar pasif ini nggak teriak. Dia cuma nguping. Dia mendengarkan sinyal dari sumber lain. Bisa dari sinyal TC, atau bahkan dari radar musuh itu sendiri. Jadinya, dia hampir mustahil dideteksi. Jadi kalau disederhanakan, ini kayak siskamling di komplek perumahan ya? Selama ini ada satu tetangga kuat yang bisa seenaknya masuk halaman rumah orang. Sekarang, Iran dibantu tetangga lain pasang CCTV, sensor, satpam di mana-mana. Mungkin rumahnya masih bisa ditembus, tapi biayanya jadi mahal, risikonya tinggi, dan yang paling penting, Nggak bisa lagi diam-diam. tepat. Dan ini dampaknya nyata loh buat kita di Indonesia. Kalau sampai konflik meletus dan Selat Hormuz ditutup, itu kan jalur minyak dunia. Rantai dominonya cepat sekali. Harga BBM di pom bensin bisa langsung naik. Betul, biaya logistik bengkak. Dan jangan kaget kalau harga cabai sama bawang di pasar pun ikut-ikutan naik.
Jadi, tujuan utama Benteng Langit ini sebenarnya bukan buat memenangkan pertarungan fisik. Bukan, sama sekali bukan. Mereka sedang mencoba memenangkan pertarungan di dalam pikiran para perencana militer. Mereka menjual satu hal yang sangat mahal dalam strategi perang, keraguan. Dan dalam geopolitik. Membuat lawan ragu untuk menyerang, itu sudah sebuah kemenangan tersendiri. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Menurut Anda, apakah pembangunan Benteng Langit Iran ini adalah semacam skakmat strategis dari timur yang secara efektif menetralkan keunggulan udara barat? Atau jangan-jangan ini malah pertaruhan berisiko tinggi yang bisa jadi bumerang dan memicu konflik yang jauh lebih besar?